Sidang kasus ijazah Joko Widodo mulai bergulir di pengadilan. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa menjadi orang pertama dari kubu penuding ijazah palsu yang menjadi terdakwa. Usai sidang dakwaan Kamis siang, Dr. Tifa menyebut dia hanya menganalisis foto wajah Jokowi dari dokumen elektronik ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Karena itu dia siap memberikan penjelasan soal foto tersebut sesuai kompetensinya memeriksa struktur wajah di foto dan kesesuaian dengan wajah Jokowi. Jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya. Ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Jaksa penuntut umum mendakwa Dr. Tifa melakukan pencemaran nama baik dan fitnah kepada Joko Widodo soal keaslian ijazah. Padahal Universitas Gadjah Mada sudah menegaskan bahwa Jokowi sudah menyelesaikan kuliah sesuai dengan data akademik. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show. Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur H. Joko Widodo. Dengan Pihak kuasa hukum memastikan sebagai pelapor, Joko Widodo bakal hadir dalam persidangan kasus pencemaran nama baiknya. Menurut kuasa hukum Jokowi, persoalan keaslian ijazah sudah selesai karena sudah dikonfirmasi oleh penerbitnya, yaitu Universitas Gadjah Mada. Karena itu, Dr. Tifa yang harus menjelaskan tudingannya. Tapi kan ini dirubah, mau dibuat seakan-akan ini ada teori hukum baru nih. Bahwa tidak hanya dari penerbit, harus dibuktikan dulu yang lain-lainnya. Oke, coba kita ikuti pola pikirnya. Nanti di persidangan bayangkan kalau ada teman-teman Pak Jokowi dulu diperiksa. Ada puluhan orang saksi yang mengatakan betul saya bersekolah bareng, kuliah bareng. Ada dokumen dulu, dokumen perpustakaannya masih ada. Dokumen ketika beliau diterima, dokumen kelulusan. Saya tidak bisa bayangkan dari sisi terdakwa nanti pembelaannya akan seperti apa, Mbak. Masuk juga soal studinya Pak Jokowi sampai ijazah itu keluar. Sangat siap, Mbak. Justru kami sangat bersyukur. Dan Pak Jokowi akan hadir ya? Akan hadir, Mbak. Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi rekan-rekan di Kejaksaan yang nanti akan menjadi penuntut umum. Karena mereka sudah sepakat dengan kami, artinya dengan ada tahap 2 ini. Bahwa ada tindak pidana di sini. Jadi kami mendoakan, kami berharap pembuktiannya nanti bisa maksimal sehingga ketika nanti ini disidangkan ya tentunya penuntut umum bisa mewakili kepentingan kami korban untuk mendapatkan keadilan di persidangan. Beberapa pekan sebelum sidang, Jokowi juga tegaskan apa yang ia janjikan selama ini akan dipenuhi, yakni hadir langsung dan memperlihatkan ijazah aslinya di persidangan. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi, jalan berbeda diambil Roy Suryo. Tidak seperti Dr. Tifa, Roy Suryo menempuh jalur pra-peradilan. Roy mempersoalkan penggeledahan rumah dan penangkapan dirinya oleh Polda Metro Jaya pada 19 Juni. Tidak ada komunikasi antara RT
dengan petugas yang datang ke rumah. Jadi sama sekali padahal itu pelanggaran. Dan jelas tadi yang dikatakan oleh driver saya, ya, dia itu memang pertanyaan menjebak tadi dari termohon, gitu. Yang Anda membuka pintu enggak, gitu. Ya memang dia membuka, dia buka. Terus dengar nggak? Memencet bel terus berkali-kali. Jadi itu memencet bel terus berkali-kali itu membuat terpaksa membuka gerbang, ya terpaksa membuka gerbang. Dan memang gerbang itu memang akhirnya dibuka oleh driver. Dan tadi yang dikatakan sama, driver saya kemudian ikut. Nah itu ikut tanpa diminta, tanpa diizinkan. Itu ngikut sampai ke kamar tidur. Dan terdengar kan? Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, menyebut dalam perkara pencemaran nama baik, Dr. Tifa harus membuktikan terlebih dahulu tudingannya. Setelah itu barulah pihak Joko Widodo diberi kesempatan membuktikan bahwa tudingan tersebut salah. Karena merupakan delik aduan, maka Joko Widodo harus hadir langsung. Kalau kita melihat pasal 434 terhadap fitnah, dalam hal terhadap fitnah harus dibuktikan fitnahnya dulu terhadap sesuatu apa. Dengan demikian, kalau kita melihat suatu due process of law, maka majelis hakim harus memberikan kesempatan kepada terlapor, terdakwa untuk membuktikan ijazahnya itu asli atau tidak. Baru nanti negara juga membuktikan oleh penuntut umum. Lah di situ udah equal. Itu Mbak, ini karena ini dalam rangka mencari kebenaran material. Jadi kalau peradilan itu hanya menyampaikan tidak ada suatu kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan, kebenaran nggak tercapai. Karena suatu kebenaran material itu seimbang, itu ada kedua-duanya membuktikan, baik dari sebagai acat maupun adecat. Presiden ke-7 Joko Widodo melaporkan kasus pencemaran nama baik dan fitnah soal ijazahnya ke Polda Metro Jaya pada 3 Maret 2025. Kini polemik ijazah memasuki babak baru, yaitu di meja persidangan untuk mengungkap siapa berkata benar.